Hai Sobat Tutorial, jumpa lagi dengan saya Aris. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengutip kutipan dari orang lain secara manual dan kutipan dari aplikasi Mendeley. Ada 3 jenis kutipan yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, berada di awal kalimat. Yang kedua, berada di akhir kalimat. Dan yang ketiga, berada di awal dan akhir kalimat. Dari ketiga jenis kutipan di atas, kalian bisa memilihnya sesuai dengan keinginan kalian. Dan di sini juga akan saya contohkan bagaimana cara mengutip kutipan dari pengutip kedua dan pengutip ketiga. Nah, di sini juga akan saya jelaskan jenis kutipan langsung dan tidak langsung. Baiklah, bagaimana caranya? Langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini. Nah, di sini saya sudah membuka jurnal penelitian ilmiah ya. Ini jurnalnya dari Bapak Sukmayadi, di mana di dalam jurnal ini beliau mengutip salah satu buku ataupun penulis ya. Nah, di sini salah satunya ini yang saya blog ini, kalian bisa lihat sendiri. Ini penelitian dari Kotler dan Giller yang berada di dalam buku Ciptono. Ini dikutip oleh Pak Sukmayadi. Bagaimana bentuknya? Nah, sekarang kita buka dulu. Ini untuk contoh yang saya ambil kutipan dari orang lain sebagai pengutip kedua. Nah, di sini untuk yang format berada di awal dan akhir ya guys ya. Dan ini sebagai kutipan langsung. Nah, contohnya Sugiono menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditekankan pada uji validasi dan reliabilitas dan seterusnya ya. Nah, ini Sugiono ini sebagai penulis bukunya dan Sukmayadi ini sebagai jurnalnya. Saya mengutip jurnal dari Pak Sukmayadi, pembuatan jurnalnya di tahun 2019 dan di dalam jurnal Pak Sukmayadi ini dia mengutip buku dari Pak Sugiono dan ini disebut kutipan langsung. Kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikan ke dalam aplikasi Mendeley? Ini kan pembuatan secara manual ya, bentuknya seperti ini. Kita aplikasikan sebagai Mendeley, kita blok seperti ini, blok semua. Setelah kita blok, kita buka bagian reference, kemudian klik insert citation. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tinggal kita tuliskan untuk penulisnya Sukmayadi ya. Nah, di sini sudah muncul Sukmayadi, lalu klik OK. Nah, maka secara otomatis di sini sudah melalui aplikasi Mendeley. Tentunya kalian harus menambahkan jurnal Sukmayadi. Contoh dalam kasus ini, kalian harus menambahkan jurnalnya ke dalam library aplikasi Mendeley. Karena di sini sudah ada Sukmayadi, sudah saya masukkan. Kalau misalnya di sini belum ada, contohnya misalnya ini saya hapus ya. Kemudian caranya gampang banget, kita klik add. Kalau misalnya kalian belum memiliki aplikasinya dan belum mendaftarnya, silahkan kalian bisa download, install, dan registrasi akunnya. Contohnya bagaimana? Kalian lihat langkah-langkahnya di pojok kanan atas ini. Oke, di sini saya masukkan artikel atau jurnalnya. Nah, di sini terlihat Sukmayadi ya, baru saya masukkan ini. Di dalamnya sudah ada file PDF-nya seperti itu. Nah, secara otomatis di sini nanti akan format melalui aplikasi Mendeley. Itu cara mengaplikasikan ke aplikasi Mendeley, sangat gampang banget. Untuk yang kedua ini formatnya berada di akhir semua. Nah, di sini Sugiono dalam Sukmayadi, 2019. Ini penulisannya secara manual. Kalau misalnya pengen yang otomatis, tinggal ini di seperti tadi ya, insert citation, dan di sini Sukmayadi kita tuliskan. Ini untuk menggunakan aplikasi Mendeley seperti itu. Maka secara otomatis di sini muncul Sukmayadi, 2019. Buka tutup kurungnya ada 2. Kita bisa edit secara manual seperti ini untuk menghapusnya. Nah, di sini akan ada pertanyaan, ada pop-up seperti ini, keep citation edit. Kita klik keep manual edit seperti itu. Nah, secara otomatis di bagian sini itu sudah melalui format Mendeley. Ini
Untuk yang format kedua disebut kutipan tidak langsung ya, karena bentuknya berada di akhir kalimat dan tidak ada kata-kata menyatakan, mendefinisikan, melakukan penelitian dan lain sebagainya. Karena ini format tulisannya seperti ini ya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditekankan pada uji validasi dan reliabilitas. Tidak ada seperti yang pertama menyatakan bahwa, tidak ada kata-kata seperti itu. Berarti untuk yang kedua ini disebut kutipan tidak langsung. Penyebutannya secara tidak langsung. Kemudian ini ada kutipan langsung lagi untuk format yang ketiga berada di awal kalimat ya. Sugiono buka kurung ada tulisan dalam ya, dalam Sukmayadi 2019. Sugiono ini merupakan penulis buku yang dikutip oleh Sukmayadi dalam jurnalnya. Sedangkan kita sebagai pengutip kedua itu mengutip dari jurnal Sukmayadi. Seperti itu. Tulisannya menyatakan bahwa, berarti ini disebut kutipan langsung. Seperti itu ya guys ya. Dan ini penulisannya masih secara manual. Kemudian kalau kita pengen menggunakan Mendeley, kita klik insert citation seperti tadi, tuliskan Sukmayadi, lalu klik OK. Nah, secara otomatis di sini ada kurungnya lagi ya guys. Kita hapus untuk kurungnya dan ada pertanyaan keep citation edit, kita klik keep manual edit. Maka secara otomatis di sini menggunakan format Mendeley. Baiklah, ini kutipan dari orang lain pengutip kedua, dan seterusnya. Selanjutnya kita bahas kutipan dari orang lain pengutip ketiga. Ini kita sebagai pengutip ketiga. Ini contohnya, Miles dan Huberman menyatakan bahwa terdapat 3 macam kegiatan analisis. Nah, ini terdapat dalam buku Sugiono dalam Sukmayadi 2019. Jadi buku Sugiono mengutip dari pernyataan Miles dan Huberman. Kemudian buku Sugiono ini dikutip oleh jurnal Sukmayadi, dan kita sebagai penulis ketiga, kita mengambil buku jurnal dari Sukmayadi pada tahun 2019. Jadi alurnya seperti itu. Miles and Huberman ini sebagai pemilik pernyataan ini, pemilik kata-kata ini, yang dikutip oleh Sugiono di bukunya. Kemudian buku Sugiono ini dikutip oleh Sukmayadi. Kemudian kita sebagai pengutip ketiga mengutip jurnal dari Sukmayadi. Maka bentuknya seperti ini. Berada di awal untuk yang pertama, dan yang kedua ketiga berada di akhir. Ada tulisannya dalam ya, seperti itu. Sugiono dalam Sukmayadi, tahunnya, 2019, dan kita kasih kurung. Kemudian kita contoh berikutnya berdasarkan penelitian dari Kotler dan Killer. Ini yang memiliki argumen, yang memiliki kata-kata ini. Menyatakan perusahaan jasa adalah setiap tindakan dan seterusnya. Dikutip oleh Ciptono. Ciptono ini penulis buku ya. Kotler and Keller memiliki pernyataan, dikutip Ciptono, dan Ciptono bukunya dikutip oleh jurnal Sukmayadi di tahun 2019. Alurnya seperti itu. Kotler yang pertama, Ciptono yang kedua, Sukmayadi yang ketiga, dan kita mengutip jurnal dari Sukmayadi. Seperti itu ya guys ya. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Penjelasannya saya rasa cukup singkat dan detail ya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe channel ini untuk bisa menjadi penulis yang handal, untuk bisa menjadi mahasiswa yang selalu bisa, dan seterusnya ya. Channel ini berisi tentang tutorial Microsoft Word dan segala jenis program Microsoft Office. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.